Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim kembali dengan ibu dan bapak, dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita. Karena Rasulullah SAW mendoakan umatnya di pagi hari. Beliau mendoakan keberkahan untuk umatnya di pagi hari, dan apalagi kita sedang berkumpul di sebuah tempat yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita banyak keberkahan dalam perjumpaan kita hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya, umatnya yang ada di akhir zaman ini. Amin. Ibu dan bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya apa yang akan tersampaikan atau apa yang ingin saya bagi bersama dengan ibu dan bapak, bersama dengan teman-teman semuanya, ini ada hubungannya dengan pertemuan kita, perjumpaan kita di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita berbicara tentang cinta generasi terbaik. Jadi kalimat terbaik ini senantiasa hadir. Kenapa kita bicara tentang terbaik ini menjadi sangat penting? Karena memang kalau kita mengukur dan kita menelusuri apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ukurannya itu kalimat tadi itu, terbaik. Kalau kita bicara tentang amal, Allah menginginkannya apa? Ahsanu amala, amal yang paling baik. Dan kalau kita bicara tentang generasi juga, bicara tentang sekumpulan manusia yang kita berharap dari sekumpulan manusia ini kemudian timbul kebaikan, berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan khair, mengatakan generasi terbaik. Kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummat, auzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sebuah arahan, acuan. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan juga bahwa ini adalah klaim bahwa kita ini termasuk umat yang terbaik. Meskipun kalau kita bicara tentang termasuk umat yang terbaik itu, kalau kita sering lihat iklan, Pak, di iklan itu ada apa, biasanya dikasih bintang gitu. Apa dikasih bintang tuh? Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Bahwa kita bisa menjadi bagian dari umat yang terbaik ini kalau misalnya kita memang membangun langkah-langkah yang sama dengan umat yang dulu pernah ada. Mereka yang pernah menorehkan sejarah keemasannya, mereka yang pernah kemudian juga tertuliskan di dalam pentas sejarah umat manusia. Paling tidak kita bisa merujuk kepada 3 generasi yang pernah ada. Karena kata Rasulullah SAW, 3 generasi itu adalah kurun yang paling baik, generasi yang paling baik. Generasinya para sahabat, generasinya para tabi'in, generasinya para tabi'ut tabi'in. Kita bisa melihat di situ. Ada banyak hal yang tertorehkan. Misalnya kalau kita preteli satu saja, Pak. Karena kalau bicara generasi kan, generasi itu kumpulan. Kita bicara tentang satu orang saja misalnya. Kita bicara tentang satu nama yang namanya Khalid bin Walid. Seorang panglima yang begitu sangat luar biasa, Khalid bin Walid ini. Yang salah satu kontribusinya, salah satu bukti bahwa Khalid bin Walid ini adalah seorang manusia terbaik dari generasi yang terbaik itu bisa, Bapak dan Ibu, kita bisa membaca sejarahnya bahwa Romawi dan Persia itu takluk dengan keberadaannya Khalid bin Walid. Padahal Romawi dan Persia itu perang bertahun-tahun itu tidak bisa saling mengalahkan.
Tapi dengan adanya Khalid bin Walid hanya beberapa hitungan tahun saja Romawi, Persia takluk, Romawi juga takluk, dan Islam tersebar ke wilayah Persia dan Islam tersebar ke wilayah Romawi. Itu baru satu saja. Seharusnya kita berpikir, seharusnya kita bertanya, kenapa ada sosok orang yang seperti itu? Atau misalnya kita bicara tentang ada 3 sosok yang bisa kita coba sekarang soroti, atau kita coba bisa fokuskan pandangan kita. Ada sosok yang namanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seorang yang istri yang siap menemani seorang yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kondisi sulit, di kondisi susah. Bukan hanya di kondisi mudahnya, tapi di kondisi sulit dan di kondisi susah, bahkan rela mengorbankan semuanya untuk mendukung sebuah perjuangan yang tidak mudah. Dan ibu-ibu bisa mengukur diri ya. Kita bicara tentang Khadijah misalnya, satu prototipe manusia wanita yang begitu sangat luar biasa. Atau misalnya kita bisa melihat ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang saudagar yang seharusnya kan kalau kita bicara tentang saudagar udahlah kita bicara tentang kegiatan ekonomi saja, berekonomi saja. Tapi kan tidak seperti itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ini tersentuh oleh Islam, lalu apa yang dia lakukan dengan kekayaannya? Masya Allah. Ini juga merupakan satu acuan buat kita. Fokus, kok ada orang yang seperti ini. Kita melihat ada Utsman bin Affan. Kita melihat ada yang namanya tuh banyak ya para sahabat yang berjuang melalui hartanya itu. Kok bisa ada orang yang seperti itu? Ada orang-orang yang seperti itu. Ada Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Atau misalnya kita bisa juga fokuskan kepada yang namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Seorang yang dulunya itu jadi budak. Seorang yang dulunya itu dimiliki, dijajah oleh manusia yang lain gitu. Tapi ketika tersentuh oleh Islam, betapa sangat kokohnya kepribadiannya itu. Betapa sangat gagahnya beliau ketika beliau berkata ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Padahal dia sedang disiksa. Itu sangat luar biasa. Kok bisa muncul orang-orang yang seperti ini? Kok bisa muncul orang-orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas? Kok bisa orang-orang muncul seperti Ali bin Abi Thalib? Kok orang bisa muncul orang-orang yang para pemuda yang luar biasa yang ada di sekelilingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kok bisa muncul seperti itu? Nah, Bapak dan Ibu, selain kita tanya dengan sebuah pertanyaan tadi, kok bisa ada? Tentu kita susul juga dengan pertanyaannya, mungkin tidak orang-orang seperti itu tuh hadir kembali di masa sekarang? Itu kan pertanyaan mendasarnya, Pak. Kebayang nggak, Pak, kalau kita punya nih umat ini sekarang yang sekali berumar saja satu aja selesai urusan kita, Masya Allah. Atau sekali berusman satu saja itu selesai, banyak urusan kita bisa selesai, Masya Allah. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk itu saya ingin mengajak kita semuanya untuk kembali membangun rasa ingin tahu kita, karena Islam ini tentu tadi Pak, Islam ini sudah mulia, tapi orang Islamnya ya tadi dikasih tanda bintang itu, syarat dan ketentuan berlaku. Belum tentu kita ini ketika kita mengaku-ngaku diri kita sebagai seorang muslim, belum tentu kita ini termasuk yang diakui oleh Allah sebagai generasi, bagian dari generasi yang terbaiknya itu. Maka judulnya hari ini kita beri tanda tanya, mulainya dari mana kalau kita ingin menghadirkan kembali generasi yang terbaik ini. Ternyata Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyisakan, Pak, kurikulum, sudah menyisakan caranya, sudah menunjukkan caranya, bagaimana caranya untuk menghadirkan kembali generasi terbaik itu. Saya hari ini sadar bahwa ini adalah konsep yang akan tersampaikan ini, yang tentu kalau kita bicara tentang konsep, ya nanti ketika diaplikasinya tentu akan banyak hal yang harus kita siapkan. Ya, tapi minimal kalau kita punya konsepnya, kita punya arahnya, kita mau kemana dulu begitu. Setelah itu baru kita siapkan perangkatnya seperti apa, pendukungnya seperti apa. Nah, konsepnya ada di bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini secara sistemik, Pak.
Al-Quran ini turunnya tuh sistematis. Ya. Al-Quran turunnya sistematis, dan kalau kita ikuti kembali Al-Quran turunnya secara sistematis itu betul-betul kurikulum. Ini mengingatkan sebenarnya untuk merespon. Saya ingat pernah ditanya juga di sini, gitu. Tapi karena waktu terbatas, karena dalam dialog. Nah ini versi panjangnya, Bapak dan Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur itu kan penuh dengan hikmah, gitu. Penuh dengan hikmah, ada maksudnya. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur itu merespon sesuatu. Yang paling utamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat Islam ini, manusia ini tumbuh secara kokoh. Karena kalau kita bicara tentang mendidik generasi, Pak Bu, saya menyadari, memahami, meyakini, betul-betul sangat meyakini kalau mendidik itu tidak bisa dadakan, gitu. Mendidik itu harus sabar, jalannya panjang, kemudian juga kita perlu keseriusan, perlu yang namanya arah yang jelas, gitu. Dan sudah saatnya dakwah juga berkata tentang hal tersebut. Dakwah itu satu paket dengan pendidikan, kan? Dakwah bukan hanya menyeru tapi membentuk manusia. Mudah-mudahan kajian-kajian di masjid ini juga atau dimanapun gitu, banyak yang menyeru kepada pembentukan manusia, gitu. Bukan hanya memperkenalkan Islam kembali, tapi membentuk manusia kembali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam turunnya Al-Quran itu turun yang pertama kali. Kalau kita merujuk memang akan ada beberapa riwayat, tapi yang saya ambil adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa Ibnu Abbas? Karena saya merujuk kepada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika engkau ingin memahami Al-Quran, ambillah ilmunya dari siapa? Ibnu Abbas. Tarzumul Quran, kata Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Nah, riwayat dari Ibnu Abbas, Al-Quran itu turun yang pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Itu semuanya sepakat. Ayat 1 sampai ayat ke-5. Tapi tentu bukan hanya kita bicara tentang pengetahuan bahwa surat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq ayat 1 dan 5. Tapi bayangkan Bapak dan Ibu, dengan modal ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq, Rasulullah sudah mampu untuk bergerak, Pak. Rasulullah kemudian juga mulai membangun generasi. Apa yang terkandung di dalam surat Al-Alaq itu? Inilah yang disampaikan, hanya sederhana sekali, tapi ini menjadi dasar, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada manusia, Iqra, baca, pelajari, telaah, gitu. Masya Allah. Ini kalimat ini saja saya pernah berdiskusi panjang dengan seorang anak muda yang bertanya pada saya, Ustaz, ini kan dalil di dalam agama kita ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Sampai mana batasannya? Ya memang betul tidak ada paksaan. Kenapa tidak ada paksaan, kata beliau? Ya ayat pertamanya Iqra. Ayat pertamanya adalah Iqra. Agama ini adalah agama yang mengajak berpikir, tidak memaksa. Ajakin berpikir aja, edukasi saja, Pak. Kita sampaikan saja gitu, kita ajak berpikir tentang. Dan kalau kita fokus kepada surah Al-Alaq ini, apa yang pertama kali kita ajak gitu? Apa yang pertama kali ditanamkan, ya, kesadaran apa yang harus dibangun untuk membangun generasi terbaik ini, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kesadaran baca tuh sampai kemudian engkau memahami, kita memahami bahwa ada Rabb. Ada Rabb, yang kalau kita bicara tentang Rabb ini berarti Allah sang pencipta, Allah sang pengurus dan pengatur manusia dan juga semesta raya, gitu. Dan kita ini khalaq, kita ini diciptakan, kita ini makhluk, Kesadaran akan kita ini memiliki satu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita tiada dulunya, lalu kemudian Allah menciptakan kita, maka kita ada. Nah, ini dulu yang pertama kali yang dibangun. Dan satu kalimat yang sangat penting, yaitu kita bicara tentang tadi Rabb, gitu. Bicara tentang Rabb. Allah itu pencipta, pengurus, pengatur manusia. Ini nanti akan ada hubungannya dengan surat yang kedua yang turun. Surat yang kedua yang turun, dan tetapi sebelum masuk ke surat kedua sebagai langkah kedua, kita kokohkan dulu di langkah pertama ini. Kalau kita ingin membangun kembali generasi terbaik ini, sampaikan kita sendiri, karena kita pun menginginkan diri kita menjadi bagian dari generasi terbaik itu,
Anak-anak kita, siapapun, sampaikan kepada kesadaran bahwa ada yang mencipta kita, ada yang mengurus kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang pengurus saja, Allah yang mengurus kehidupan kita. Betapa banyak sekarang ini. Kalau kita melihatkan salah satu sumber dari dosa itu kan kesombongan. Sumber dosa yang paling besar itu, dan rujukan dari semua dosa itu sombong. Karena dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu kan dilakukan oleh iblis, dan dosa itu namanya kesombongan. Ya, dan itu turunannya banyak, termasuk oleh manusia diambil kesombongan itu. Nah, salah satu bentuk kesombongan itu kan menolak al-haq. Menolak al-haq itu berarti menolak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya. Kenapa? Ada orang yang menolak diatur oleh Allah karena dia merasa mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Dia mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Bahkan dia akhirnya nanti mentuhankan akal, mentuhankan hawa nafsunya. Inilah yang disadarkan di dalam hentakan yang pertama, di dalam langkah yang pertama. Kita ini ada penciptanya, kita ini ada pengurusnya. Kita ini ada yang mengurus, mengatur kita dengan sangat sempurna, begitu, Masya Allah. Ya, kalau kita banyak berdiskusi Pak dengan teman-teman kita gitu, ini problem yang sangat mendasar, yaitu terputusnya kesadaran antara seorang manusia yang seharusnya dia terikat dengan Allah, seolah-olah nggak ada hubungannya dengan Allah, seolah nggak ada hubungannya dengan Allah. Jika dia bekerja, maka ini pekerjaanku. Jika dia melakukan sesuatu, maka ini sesuatu hasil karyaku gitu. Tidak ada bantuan Allah Subhanahu wa taala di sana gitu. Nah, keterputusan kita dengan Allah inilah yang akan menyebabkan kita lemah, Pak. Kita tiba di satu masa di mana umat ini lemah. Kenapa lemah? Karena tadi terputusnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terputusnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih spesifiknya lagi, keterputusan itu menyebabkan hilangnya rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak nyambung kitanya sama Allah. Sehingga kemudian pada prakteknya, akhirnya hadirlah manusia, hadirlah satu generasi yang bukan mencintai Allah, bukan menghamba Allah, tapi mencintai dunia, mencintai harta, mencintai jabatan, menghamba pada itu semuanya. Dan ini yang menyebabkan generasi kita akan lemah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum kita hadir, kata Rasulullah, akan tiba satu masa di mana umat Islam ini akan dikerubuti seperti makanan gitu. Yang para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada saat itu sedikit? Tidak, kata Rasulullah, banyak kalian itu, tapi lemah sekali, seperti buih. Kenapa? Karena ada satu penyakit yang begitu sangat parah, yaitu apa? Al-wahan. Yang kata Rasulullah, al-wahan itu adalah hubud dunia wa karahiyatil maut. Cinta terhadap dunia dan takut terhadap kematian. Kenapa dia mencintai dunia? Ya tadi karena terputus dengan Allahnya itu. Kesadarannya tidak lurus tentang penghambaan dia kepada Allah. Yang kalau kita meminjam satu kalimat dari Ibnu Qayyim saja, seharusnya itu sudah betul-betul membuat kita sadar, kata Ibnu Qayyim kan. Ini tentang sumber kebahagiaan, kata beliau. Kalau engkau ingin bahagia menjalani kehidupanmu, kalau engkau ingin menjadi manusia yang paling bahagia dalam kehidupanmu, dan kita menginginkan kebahagiaan itu, kata beliau, jangan sekali-kali kau tujukan perhatianmu, fokusmu, goal setting misalnya kalau kita bicara itu, jangan kau fokuskan kepada sesuatu yang akan hilang dan akan musnah gitu. Karena kalau kita memfokuskan diri kita kepada sesuatu yang akan hilang dan akan musnah, itu kita tidak akan pernah bahagia, dan kita ini pasti akan lemah karena mengejar sesuatu yang tidak pasti, Pak. Kita mengejar harta, kita mengejar jabatan, kita mengejar pujian manusia. Ya Allah, lemah sekali kita. Akan lemah sekali. Dan sekarang ini sudah hadir generasi yang seperti itu tuh. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin kita menjadi bagian di antaranya. Kalau kita beramal, kita orientasinya viral, amal kita, orientasinya kita mendapatkan pujian, gitu. Itu berarti bukan jadi hamba Allah, hamba pujian itu. Nah ini yang perlu diluruskan pertama kali. Ayo jadi hamba Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita ini lemah, Pak.
Pantas hadir generasi lemah itu karena lemahnya itu bukan fisiknya yang lemah. Mungkin fisik kita kuat, tapi yang lemah itu akidah. Yang lemah itu imannya. Betapa banyak demi harta, demi jabatan, demi popularitas mengorbankan segalanya, membela mati-matian dan menjadikannya ilah, menjadikan sembahan. Nah, ini pertama kali yang harus diluruskan. Dengan turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu dibersihkan di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo amati, semesta raya ini diciptakan. Semesta raya ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, dan metodenya itu diajak berpikir gitu. Diajak berpikir. Nah, ini langkah yang pertama. Karena kalau sudah seperti itu sudah timbul tuh rasa apa, mungkin tercerahkan, ada semacam cahaya yang masuk ke dalam akal, ya masuk ke dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan ini menguatkan satu modal yang pertama, yaitu di sini. Modalnya di sini. Untuk membangun generasi itu mulainya dari sini, Pak. Bukan dari sini dulu, dari sini juga. Tapi pintu masuknya dari sini, masuknya ke sini. Memperkuat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu langkah yang pertama. Yang menarik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke langkah yang kedua. Mungkin hari ini saya sampai ke langkah keempat saja. Langkah keempat. Karena nanti langkah kelima, 6, 7, dan seterusnya, silakan, itu sudah teknis sekali ya. Sudah teknis sekali. Kita bicara ke langkah keduanya, membangun generasi. Langkah keduanya, kalau kita merujuk kepada turunnya Al-Quran, menurut riwayatnya Ibnu Abbas, ayat yang kedua yang turun itu adalah surat Al-Qalam, Pak. Surat Al-Qalam. Kalau menurut Ibnu Abbas, kita akan menemukan riwayat yang lain. Tapi saya izinkan untuk merujuk kepada pendapatnya Ibnu Abbas atau catatannya Ibnu Abbas. Nah, langkah yang kedua adalah pelajari Al-Quran. Berarti di dalam surat Al-Qalam. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Qalam itu nanti di ayat kedua kita akan menemukan ada sebuah kalimat yang ini menjadi inspirasi buat kita. Dan kalau kita ingin menghadirkan generasi yang terbaik, ini kata kuncinya ada di ayat yang kedua di surah Al-Qalam. Yang Allah Subhanahu wa taala ini pada awalnya ketika Rasulullah SAW masih hidup, itu ditujukan langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tadaburi, ini merupakan satu hal yang sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Berkat nikmat Tuhanmu, wahai engkau Muhammad, sekali-kali engkau bukan orang gila. Para ahli tafsir ketika bicara tentang bi ni'mati, di sana ditafsirkan Quran. Dengan datangnya wahyu, ya, dengan datangnya wahyu, turunnya wahyu ini, orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu menganggap Rasulullah SAW adalah orang gila. Yang kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan bahwa nanti akan terbukti siapa yang gila itu. Nanti akan terbukti siapa yang gila. Dan menjadi sangat menarik kata kuncinya, Ibu dan Bapak, kalau kita baca Qur'annya harus juga kita memahami, ya, memaknai gitu. Kita coba untuk merenung kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini, Pak? Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita teliti Al-Quran itu lebih dari 70, bahkan ada orang yang mengatakan sekitar 72 atau 73% isinya dari Al-Quran itu kisah, Pak, isinya. Apa yang dikisahkan? Tentu bukan hanya sekedar dongeng gitu. Bukan hanya sekedar dongeng. Kisah yang penuh dengan pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sebuah bukti sejarah, dan kemudian masa depan pun akan mengulang itu kembali. Mengulang itu. Ini kisah itu menjadi sangat penting. Metodenya kisah, tapi isinya nanti jauh lebih penting lagi. Kenapa kisah? Nah, ini untuk membentuk generasi terbaik, termasuk metodenya ternyata ada di situ. Kalau kita ingin membentuk generasi terbaik ini, ada salah satu metodenya bertutur, berkisah. Kenapa? Karena manusia itu senang sekali kalau mendengarkan cerita, ya Pak ya. Senang sekali kan kalau kita mendengarkan cerita. Ibu-ibu senang cerita. Kalau ibu-ibu senang cerita, bapak-bapaknya yang malas dengerin. Kalau saya sendiri kalau pulang ke rumah tuh istri tuh pengen cerita banyak, saya cuma capek. Kadang-kadang kita kehabisan kata-kata. Kita semuanya senang cerita dan senang dengerin cerita. Kisah ini akan sangat berbekas. Anak-anak, Bu, kalau mendengarkan kisah, kita ingin membentuk generasi kita dari mulai dini, dari mulai kecil gitu. Hati-hati dengan kisah. Apa yang kita kisahkan pada anak-anak kita?
Hati-hati. Di Indonesia yang tenar di generasinya kita kan, kalau kita mau tidur kisahnya si kancil dan buaya. Tokoh utamanya siapa Pak? Kancil kan? Kancilnya nakal kan? Suka mencuri ketimun kan? Makanya hadirlah generasi pencuri. Hadirlah generasi pencuri karena jagoannya siapa di situ? Pencuri. Jagoannya adalah pencuri. Makanya hati-hati menceritakan sesuatu itu. Nah, Al-Quran menawarkan sebuah kisah yang lebih bermakna daripada si kancil dan buaya. Karena di sana ada kisah-kisah yang tadi ingin menguatkan ya, ketika orang-orang Arab jahiliyah itu mengatakan ini ada orang gila yang mana lagi gitu ya, mengajak kita kepada tauhid, mengajak kita kepada Islam ini. Nah, maka kemudian di dalam Al-Quran diceritakanlah kisah-kisah umat terdahulu, Pak Bu. Dikisahkanlah umat terdahulu, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Madian, ada juga Bani Israel di sana diceritakan. Yang kisah-kisah itu pada intinya ya, kalau kita coba tarik benang merahnya, itu kita akan menemukan sebuah pelajaran, inti pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu itu. Umat-umat itu hancur gara-gara menuhankan hawa nafsunya dan melupakan nikmat Allah berupa hidayah iman. Itu pesan kuatnya dari kisah-kisah umat terdahulu itu. Dan itu bisa disampaikan setelah tadi langkah pertama kita mengajak manusia untuk iqra, untuk kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah dan Allah sudah memberikan juga kepada kita jalannya ya, untuk menjadi manusia yang sukses, manusia yang luar biasa begitu. Dan Allah pun menceritakan tuh, lihat bukti-buktinya. Ketika orang mengikuti hawa nafsu, ketika orang mengikuti akal, umat sekuat kaum Ad hancur, umat sekuat kaum Samud hancur, sekuat kaum Madian hancur, sekuat Bani Israel bahkan hancur, Pak. Yang Bani Israel itu kan umat yang dikaruniai oleh banyak nabi, itu ada dari banyak Bani Israel gitu. Tapi hancur juga ujungnya. Kenapa? Karena dia sudah sampai ke puncak yang namanya kunci kerusakan, itu saat menuhankan hawa nafsu dan saat menuhankan akal. Nah, ini merupakan kata kunci. Kisah terdahulu cermin untuk masa kini dan akan datang, di mana manusia akan senantiasa bingung, akan senantiasa rusak, lalu kemudian akan hancur saat menuhankan akal dan hawa nafsu. Nah, ini di langkah yang pertama, di langkah yang kedua. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, ini mudah-mudahan sudah terbangun konstruksi berpikirnya kita. Ya, kita bicara tentang iman dulu, lalu kemudian kita ada benchmark mungkin ya bahasanya, kita bandingkan, kita pelajari sejarah, kita pelajari kisah umat-umat terdahulu, ada pola di sana yang nanti masa depan pun seperti itu terus berulang-ulang polanya. Nah, kalau kita sudah sadar tentang hal itu, masuklah kita ke langkah yang ketiga. Ini agendanya. Langkah yang ketiga, kalau kita merujuk lagi kepada turunnya surat, menurut riwayatnya Ibnu Abbas, yaitu turunnya surat Al-Muzammil. Turunnya surat Al-Muzammil. Di mana di dalam surat Al-Muzammil itu ada 5 pesan utama pembentukan manusia, Pak. 5 program utama untuk membersihkan, untuk membentuk manusia, sehingga manusia itu siap menjadi manusia yang dibentuk menjadi generasi yang tangguh. Apa 5 hal tersebut? Proyeknya, programnya atau kegiatannya itu pertama adalah tegakkan sholat malam. Qumil laila illa qalila. Ayat keberapa? Ayat ke-2. Bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit. Sedikit daripadanya itu sedikit apanya? Sedikit sholatnya atau sedikit tidurnya? Sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita ini menghidupkan malam. Salat tahajud kan pernah wajib. 1 tahun pernah wajib. Alhamdulillah jadi sunnah ya sekarang. Kalau salat tahajud jadi wajib, kita banyak meninggalkan, Masya Allah. Banyak meninggalkan. Nah, kenapa? Karena salat tahajud ini menjadi sangat penting untuk menyiapkan jiwa manusia, Pak. Untuk menyiapkan jiwa manusia.
Orang yang rapih sholat tahajudnya, dia akan terhubung senantiasa dengan Allah. Karena malam adalah waktu kita membeningkan hati kita, waktu kita untuk menghubungkan kita dengan Allah. Bahkan kemudian kata Rasulullah, ini kebiasaan orang soleh terdahulu. Dari generasi ke generasi, orang yang menghidupkan malam, kebiasaan orang soleh terdahulu. Jadi kalau kita bicara tentang kebiasaan orang soleh, berarti kan orang soleh itu orang-orang sukses di zaman dulu, Pak. Kebiasaannya tuh sholat malam. Ini saya seringkali menyindir diri saya sendiri. Berarti kalau kita tidak mengikuti kebiasaan orang soleh, terus kebiasaan siapa yang kita ikuti? Makanya kita lemah. Dan di surat Al-Muzammil itu di situ sholat malam yang menjadi target atau yang menjadi sebuah program untuk membangunnya. Ya. Setelah tadi ada kesadaran, maka sekarang kita coba untuk beramal. Kita coba untuk bangun dengan ibadah itu. Fungsinya juga sholat malam itu akan membersihkan hati kita, ya Masya Allah, luar biasa. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari sholat malam. Kemudian masih di dalam surat Al-Muzammil itu juga kita bisa melihat di ayat yang keempat, itu program yang berikutnya untuk membangun manusia itu warattilil Qur'ana tartila. Dekatkan dengan baca Quran, jadikan baca Quran ini menjadi kebiasaan kita, jadi habit buat kita. Karena kita akan dibentuk dengan bacaan kita, Pak. Kita akan dibentuk dengan bacaan kita. Saya disadarkan oleh salah satu guru kami, Ustadz Iskandar, Dr. Iskandar. Beliau kemudian menyampaikan seperti ini, ada perbedaan antara orang yang gemar nonton dengan gemar baca. Orang yang gemar nonton akan menghasilkan generasi atau orang yang senang niru. Orang nonton tuh niru, oh ini lagi viral nih, ada ini di TikTok, di Instagram gitu ya. Terus kemudian kita bikin yuk gitu, niru. Tapi kalau orang yang baca, maka baca itu akan menghasilkan penemuan-penemuan baru. Akan menghasilkan sesuatu karya-karya baru dari hasil baca. Itu kalau yang kita baca buku biasa, apalagi kalau yang kita baca Quran. Ini pasti akan menghasilkan generasi yang sangat tangguh, generasi yang sangat hebat. Kalau kita memang rutin membaca Quran, rajin membaca Quran. Itu dari sisi satu saja. Belum lagi kita bicara tentang Quran itu sebagai syifa, sebagai obat buat hati. Orang yang akrab dengan Quran, insya Allah karakternya bagus. Ya. Meskipun ada tahapan-tahapannya. Baca Quran. Kemudian yang berikutnya lagi, di ayat ke-8, masih di surat Al-Muzammil, di sana dikatakan bahwa wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Nah, ini berarti ada proyek yang berikutnya. Jadikan generasi yang akan kita bangun ini menjadi generasi ahli zikir. Ahli zikir. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Ini agenda. Jadi saya sangat mengajak Pak Bu, kita ini menjadi orang-orang yang akrab dengan zikir kita. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan zikir kepada Allah hati kita tenang. Bapak dan Ibu, saya melakukan survei kecil-kecilan dengan beberapa orang teman. Ternyata sekarang ini banyak juga ya kita yang mengaku muslim, ini banyak persoalan ya. Banyak persoalan, salah satunya kita merasa tidak mendapatkan ketenangan hati. Kita kalau bahasanya di anak-anak muda sering berkata quarter life crisis gitu. Kita sedang mengalami rasanya ada krisis di dalam usia-usia kita. Nah, kenapa? Ya, saya pikir ketika kita coba untuk melakukan survei itu, ternyata ya memang orang-orang yang mengalami itu jauh dari zikir, Pak. Sehingga mencari alternatif yang lain. Alternatif yang lainnya apa? Ramailah meditasi, ramailah segala macam gitu. Ya Allah. Padahal kita punya yang lebih hebat dari itu semuanya, itu zikir. Ya, zikir. Itu zikir itu akan menguatkan jiwa kita. Generasi yang ahli zikir. Yang berikutnya, nah ini 3 tuh Pak di dalam Al-Muzammil. Tadi saya mengatakan ada 5 pesan utama di dalam Al-Muzammil. 3-nya membangun internal, lalu yang 2-nya itu mempersiapkan diri untuk masuk ke fase yang berikutnya, yaitu di ayat ke-9. Ayat ke-9 di sana disampaikan, Rabbil masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Apa ini artinya? Tanamkan ke dalam jiwa generasi yang kita siapkan adalah generasi yang tawakal kepada Allah, yang menjadikan Allah sebagai wakilnya. Masya Allah, betapa banyak sekarang ini yang bertawakalnya bukan kepada Allah,
Inilah yang membuat lemah. Tawakalnya kepada orang tuanya, tawakalnya kepada harta, tawakalnya kepada jabatannya, tawakalnya kepada kelompoknya gitu ya, tawakalnya kepada akalnya gitu. Padahal itu semuanya fana. Itu semuanya hilang. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebagai pelindung yang terbaik, pembela yang terbaik. Dan sebaik-baiknya tempat kita bertawakal yaitu Allah. Ini luruskan di situ. Ya, ini jadi agenda. Kalau ibu dan bapak membaca tentang bagaimana generasi Salahuddin Al-Ayyubi dibangun, itu sudah sampai ke generasi, sudah sampai ke tawakal dengan benar itu. Ya, sehingga mereka berani untuk ya, melakukan sesuatu yang nanti masuk ke ayat yang berikutnya atau surat yang berikutnya yang turun. Ya. Tawakal. Dan di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita juga memiliki generasi atau memiliki generasi kita ini memiliki satu modal yang penting juga yaitu sabar. Kesabaran, harus memiliki kesabaran. Setelah ada ketawakalan yang sangat luar biasa, kurikulum berikutnya, kurikulum di surah Al-Muzammil adalah kurikulum sabar. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Sabar. Ya, kadang-kadang kita ini menjadi generasi yang reaksioner. Kita ini menjadi orang yang mudah sekali dipancing. Padahal kalau kita bicara tentang kesabaran, insya Allah itu menjadi modal untuk membangun. Kita bangun saja. Pada prinsipnya ini mohon maaf, saya hanya menyampaikan satu prinsip saja, Pak. Kan akan terjadi terus-menerus antara perbenturan antara al-haq dengan al-batil ini. Al-batil itu tidak pernah kuat, Pak. Tapi yang menjadi rumusnya itu al-haqnya sedang lemah. Ini jadi persoalan. Al-haqnya sedang lemah. Dan salah satunya berarti kalau kita hubungkan tadi sabar saja kita membangun kekuatan. Nanti yang batil runtuh sendiri, Pak. Yang batil itu runtuh sendiri kalau kita konsentrasi membangun di kebaikannya itu gitu ya. Ya, tidak berarti kemudian nahi munkarnya tidak berjalan juga gitu ya. Baik, itu baru masuk ke langkah ketiga. Masya Allah, sudah berapa menit. Sekarang masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas sekali lagi, yaitu turunnya surat Al-Mudassir. Setelah tadi Al-Muzammil, maka turun surat Al-Mudassir. Surat Al-Mudassir itu ada sebuah perintah di ayat keduanya, yaitu kum fa'anzir. Bangunlah lalu berilah peringatan. Tadi kita rujukannya ingat Pak di awal, rujukannya di surah Ali Imran ayat ke-110. Kuntum khairu ummat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kalau kita ingin menjadi generasi terbaik itu kan di ayat itu sudah masuk bahwa orangnya harus aktif gitu, harus aktif. Nah, sampailah kepada surat Al-Mudassir, kum, bangun. Sudah saatnya bangun. Engkau sudah mempersiapkan dirimu, engkau sudah melakukan perbaikan dirimu dan terus on proses insyaallah. Lalu turunlah ke gelanggang. Karena ini pun yang akan memperbaiki kita, Pak Bu. Kita ini kan menginginkan diri kita bukan hanya menjadi soleh, Pak. Generasi yang kita siapkan bukan hanya generasi soleh, tapi generasi apa? Muslih. Apa generasi muslih itu? Jadi generasi yang memperbaiki keadaan juga, yang peduli terhadap keadaan. Bukan hanya mensolehkan dirinya gitu ya, bukan hanya kita berkata ya sudah yang penting saya sholat, yang penting saya saum, bukan itu. Tapi kita juga harus mengajak orang lain untuk berada di dalam kebaikan itu. Tapi yang menariknya di surah Al-Mudassir juga ada arahan dari Allah, Pak. Ada arahan dari Allah, Bu, bahwa kalau kita mau turun ke gelanggang itu, kum fa'anzir itu, melakukan perbaikan itu, wa rabbaka fakabbir. Luruskan niat, yang kau besarkan adalah Allah. Yang kau besarkan adalah Allah, bukan dirimu, bukan organisasimu, ya. Tapi yang kita besarkan adalah Allah. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian juga habis itu Allah Subhanahu wa taala memberikan arahannya juga, wasiyabaka fatahhir. Untuk itu pakaianmu bersihkan, yang diterjemahkan dijelaskan banyak oleh Imam Al-Ghazali, itu bukan hanya sekedar siap, itu bukan hanya sekedar pakaian gitu, tapi jiwa kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati, bersihkan. Itu proses tazkiyatun nufus yang begitu sangat panjang gitu. Kemudian disampaikan lagi bahwa warujja
warijja fahjur, dan perbuatan dosa pun tinggalkan. Ini syarat-syaratnya untuk kita sudah mulai turun ke gelanggang. Membesarkan Allah, bersihkan hati, lalu tinggalkan dosa. Ini kata kunci, Pak. Kata kunci kalau kita ingin sudah mulai terjun ke gelanggang itu. Kemudian di ayat ke-6-nya ada juga wala tamnun tastakshir, tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Guru kami mengingatkan tentang poin ini, misalnya kalau kita sudah terlibat di dalam perbaikan umat ini, luruskan niat juga. Karena betapa banyak mohon maaf ya, ini hanya mengingatkan gitu, orang yang sudah ada di dalam menyampaikan sesuatu itu ternyata motifnya dunia juga, Pak. Motifnya dunia juga. Makanya diluruskan, jangan sampai kita melakukan sesuatu karena pengen ada feedback, ada timbal balik berupa keuntungan-keuntungan dunia. Luruskan. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, bisakah para ahli ilmu berkelahi? Kata beliau, bisa. Kenapa? Pada saat apa? Pada saat tujuannya adalah dunia. Pada saat tujuannya dunia, maka bisa berkelahi. Ahli ilmu pun ya bisa berkelahi, Masya Allah. Dan ujungnya adalah wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu lagi-lagi bersabar. Bapak dan Ibu, itu berapa langkah? Langkah keempat ya. Langkah kelimanya masuk ke surah Al-Fatihah. Surat ke Al-Fatihah, nanti ada persiapan yang begitu sangat luar biasa di surat Al-Fatihah. Selepas kita bangun empat langkah itu akan masuk ke Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kunci pembuka gitu. Terbukalah pintu kejayaan, terbukalah pintu yang sangat luar biasa, pintu kelayakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan ini tentu baru kuncinya saja, Pak. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ini konsep gitu ya. Nanti kita perlu siapkan, kita perlu banyak hal yang mudah-mudahan kita sabar untuk membangun generasi terbaik ini. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita, paling tidak membangun rasa kita untuk ternyata bisa, insya Allah, untuk menghadirkan generasi terbaik ini. Mulai dari mananya Allah sudah memberikan petanya untuk kita. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga. Jazakallahu Ustaz. Pada jamaah dibuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Ustadz, untuk menciptakan generasi yang tangguh ya, supaya konsisten dalam menjalankan tujuannya ya. Karena ibarat sekarang gini nih, generasi sekarang ini kan ya, kadang-kadang atau kecenderungan ibaratnya pelari maraton. Awalnya itu kencang larinya, di ujungnya itu ya letoy atau lemah seperti itu. Nah, bagaimana caranya ini supaya tetap semangat gitu ya. Nah, maka itu perlu dibentuk atau diciptakan ya, dengan beberapa yang disampaikan barusan ini. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan ini, apakah Allah ini membentuk atau menciptakan namanya generasi pemimpin ini ada kaitannya dengan faktor keturunan? Ya, seperti di daerah saya kan misalnya, dulu nenek moyangnya jadi raja atau pemimpin, tapi cucu-cucunya ini jadi bupati juga, paling rendah itu kepada desa seperti itu. Jadi adakah kaitannya di dalam Al-Quran ini bahwa faktor keturunan juga yang membentuk seperti itu, melahirkan generasi pemimpin ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung jawab ya, khawatir lupa. Saya izin untuk menjawab dari yang kedua dulu, Pak. Faktor keturunan itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena kita bisa melihat bahwa keturunan Nabi aja ada yang durhaka, Pak. Keturunannya Nabi Nuh itu durhaka. Maka di sana kalau saya ingat, Pak, dulu saya pernah nangis bareng sama istri ketika diskusi membahas surah Al-Qasas. Di sana kan ada kisah tentang Nabi Nuh dengan anaknya itu. Ketika anaknya tenggelam itu, sudah tenggelam. Kan sebelum tenggelam Nabi Nuh tuh menyapa kepada anaknya itu.
Ya bunaya, wahai anakku sayang, irkab, naik kepada perahu ini, engkau tidak akan selamat. Tapi si anak itu berkata, saya mau pergi ke gunung, tidak mau naik bersama dengan engkau wahai ayah. Akhirnya ditelan kan dengan gelombang itu. Dan ketika sudah ditelan oleh gelombang itu kan Nabi Nuh tuh berkata kepada Allah, berdoa, ya Allah, itu adalah anakku, keturunanku, gitu. Kenapa tidak selamat? Tapi kata Allah, ya Nuh, laisa min ahlik, orang itu bukan lagi keturunanmu. Kenapa? Karena dia amalnya tidak soleh, dan ini yang bikin saya nangis sama istri. Bun, ini bisa jadi kita itu terputus nasab kita dengan anak-anak kita kalau kita tidak serius menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak soleh gitu. Bisa jadi terputus kita nasabnya dengan anak kita. Nuh aja kan dikatakan itu bukan anakmu. Kenapa? Karena kesolehannya itu tidak turun kepada anak-anak itu, Masya Allah. Dan di akhirat kelak kan juga akan ada saling gugat ya antara anak dengan orang tua begitu dan sebagainya. Nah, ini menjadikan satu hal yang buat kita, Pak, yang saya bukan keturunan orang-orang hebat gitu ya, kita mungkin banyak di antara kita bukan keturunan hebat gitu. Dan untuk itu kita siapkan dengan apa? Dengan kita didik anak-anak kita untuk membangun generasi yang terbaik ini. Saya kalau ditanya tentang aliran gitu, alirannya saya ini aliran behaviorism, bahwa semuanya bisa dibentuk gitu, Pak. Saya tuh tidak begitu percaya dengan bakat. Saya tahu ada bakat, tapi bakat itu bisa dibuat gitu. Bakat tuh bisa disiapkan gitu. Semua tuh bisa disiapkan gitu. Kita biasakan ya. Misalnya kalau kita hidup di sebuah lingkungan yang pedagang, kita akan mudah juga untuk jadi pedagang. Lingkungan yang membentuk kita gitu. Kalau anak pedagang kemudian disimpan di hutan bertahun-tahun, dia kehilangan juga skill buat berdagangnya gitu, karena dia tidak bertransaksi di situ. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kita bentuk saja lingkungan itu, kita ya tidak bisa merubah nasab kan kita ya. Tapi kalaupun misalnya kita bicara tentang nasabnya kita kan terhubung, Pak. Nasabnya kita ini kita disebutnya sebagai apa? Bani Adam kita nih. Bani Adam, kita nih keturunan orang mulia. Keturunan siapa? Keturunan Nabi kita nih. Keturunan Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun di dalam Quran itu disebutnya ya Bani Adam. Kita ini anak-anaknya Adam gitu. Sehingga kebanggaannya kita nyambungnya kepada Adam sebagai orang soleh, sebagai nabi, sebagai manusia yang dimuliakan. Sehingga kemuliaan ini tetap ada siapapun kita gitu. Tapi kalau tadi kita ada anak raja, kita bukan itu kan, tidak semuanya menjadi keturunan dari para raja itu. Nah, ini untuk yang kedua, meskipun memang bisa jadi ada gitu ya, karena tadi mungkin dia menyiapkan gitu ya, dia seorang pemimpin, maka dia menyiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya, hadirlah para pemimpin berikutnya. Tapi bisa jadi para pemimpin-pemimpin itu hadir dari orang yang bukan pemimpin tapi memiliki visi pendidikan untuk menghasilkan para pemimpin gitu. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang pertamanya, tatkala kita untuk menguatkan kita ya, untuk tadi bahasanya cepat di awal lalu kehabisan energi. Ada satu kata kunci, Pak, selain tadi programnya ada konsepnya yang jelas juga. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah berjamaah. Kita ini tidak bisa untuk mengerjakan ini sendiri-sendiri, susah, Pak. Untuk kita melakukan ini sendiri-sendiri. Maka kita perlu yang namanya berkumpul, menyatukan kekuatan kita, berbagi peran gitu. Nah, bahasanya di ayat 110 itu kuntum khairat umat gitu. Kita bangunan berjamaah, bukan hanya sendirian. Karena kalau sendirian susah sekali kita untuk bisa konsisten ya. Kalau kita beramalnya sendirian itu banyak sekali penyakit-penyakitnya, Pak. Di antaranya penyakit ujub tuh banyak, bisa langsung hinggap gitu. Kita merasa besar, kita merasa lebih gitu. Tapi kalau kita bareng-bareng kan kita bicara tentang sistem, dan ketika kita bicara tentang sistem ini, insya Allah sombong kita, riya kita bisa teratasi dengan itu, dan akhirnya tadi juga banyak hal ya. Insya Allah nafasnya juga jauh lebih panjang. Memang akan lambat, Pak, kalau kita bersama-sama dengan orang. Saya sering mengatakan kalau kita ingin mengerjakan sesuatu dengan cepat, kerjain sendiri. Tapi kalau mengerjakan sendiri itu biasanya kita akan cepat lelah. Tapi kalau kita ingin menempuh perjalanan yang jauh, maka kerjakan bersama-sama. Meskipun akan pelan, tapi perjalanan yang akan kita tempuh akan insya Allah jauh lebih panjang daripada perjalanan sendirian.
Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Tapi barangkali yang lain lagi. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi di dalam pembukaan tadi bahwa konsep utama di dalam membentuk generasi yang tangguh itu adalah konsep dari khairu utuninas, artinya sebaik-baik manusia itu adalah yang faksai wal mungkar, artinya untuk mungkar lah hitanya. Itu konsep yang utama yang akan dituju ke arah sana. Terus bagaimana untuk mencapainya? Itu ada 5 langkah tadi yang 5 langkah, tapi yang selanjutnya langkah teknis tadi. Nah, kalau kita lihat dari 5 langkah itu, semuanya itu suatu sistem atau konsep yang akan dibangun secara menyeluruh, yang dibangun secara tidak instan. Artinya proses itu panjang. Sedangkan kalau proses itu panjang, berarti itu ada suatu sistem yang harus dibangun, yang harus dibentuk. Sedangkan salah satu untuk yang dibangun itu adalah melalui proses pendidikan. Nah, sedangkan kalau kita merujuk pada pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, dari 5 langkah yang disampaikan Ustadz tadi, itu kayaknya jauh yang diharapkan dari konsep Islam tadi. Yang tadinya adalah mengenal Al-Quran, terus yang kedua mengenal sejarah-sejarah pada Islam, terus membentuk karakter, terus sabar dan lain itu. Sedangkan proses pendidikan kita yang kalau kita lihat mayoritas adalah pendidikan yang ateis lah kata gitu, yang menjauhkan agama dari sistem pendidikan. Nah, bagaimana kita itu untuk bisa menerapkan suatu konsep tadi yang cenderung harus kita rencanakan secara menyeluruh dan konsisten, sedangkan sistem kita adalah seperti ini Ustadz. Untuk bagaimana untuk bisa menerapkan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia pendidikan kita mengenal ada tiga ranah ya Pak ya. Ada ranah formal, ada informal, ada non formal. Ada 3 ranah itu. Nah maka kemudian rasanya betul tadi saya sepakat dengan Bapak kalau kita bicara tentang di ranah formalnya akan berat ya, karena memang ada kurikulum, ada acuan dan sebagainya, dan kurikulumnya agak jauh dengan apa yang tadi kita sedang bicarakan itu, atau mungkin jauh. Yang bisa kita harapkan adalah kita bermain di 2 sektor, yaitu di informal atau di non formalnya itu. Ini yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya, bagaimana eksekusi teknisnya, misalnya masjid ini harus kita kembalikan lagi kepada salah satu fungsi pentingnya. Fungsi penting dari masjid itu jadi madrasah Pak. Masjid itu jadi madrasah. Siapa yang mengikutinya? Kita semuanya tinggal nanti dibagi-bagi. Sehingga ini menjadi satu hal yang kerap kali saya sampaikan di beberapa pertemuan di masjid atau di majelis gitu. Paling tidak kita ini harus membangun ada 3 lingkaran dakwah Pak sekarang ini. 3 lingkaran dakwah yang nanti intinya akan ke pembentukan generasi di lingkaran yang paling kecilnya. Lingkaran yang paling luar adalah dakwah yang tematik gitu. Dakwah yang tematik ini untuk apa? Untuk menarik orang datang, silahkan. Itu kita mengambil tema yang sesuai, tema yang dibutuhkan, tema yang menarik begitu ya, agar bisa berkumpul terlebih dahulu. Tapi itu semuanya tuh tidak cukup, harus segera masuk. Nanti harus kita buat lingkaran yang lebih kecil lagi di dalam. Lingkaran itu adalah lingkaran kita mulai belajar. Berbeda kan? Kita mendengarkan ada seruan dengan belajar. Belajar itu kita misalnya belajar satu tema yang agak lebih dalam lagi gitu, kita bicara Qurannya kita pelajari dengan lebih dalam lagi. Nah selepas itu baru masuk ke lingkaran yang lebih kecil lagi, yaitu kita betul-betul dibentuk di sana gitu. Dibentuk itu bukan hanya ilmunya, tapi kan tadi kita bicara tentang karakter, pembangunan karakternya seperti apa, sehingga perlu ada kelompok-kelompok yang kecil, kelompok-kelompok lebih kecil. Misalnya di masjid kita membuat kelompok-kelompok belajar yang lebih kecil. Di kelompok-kelompok belajar yang lebih kecil inilah kurikulum itu tadi bisa mulai dijalankan. Jadi kita insya Allah tidak akan kehilangan pijakannya. Kita tentu tidak bisa ya memaksakan pendidikan formal berubah,
Meskipun ya kita berharap juga pendidikan formalnya bisa berubah, tapi itu perjalanannya panjang, ada perjuangan kita untuk merubah kurikulum begitu ya dan seterusnya, dan itu rasanya tidak mudah untuk itu. Dan ada sesuatu yang bisa kita mulai sekarang, yaitu ya kita jadikan masjid-masjid kita sebagai pusat-pusat pendidikan itu. Jangan hanya kita berkumpul dengan sholat saja gitu. Kita perlu pikirkan ya ada kelompok-kelompok belajar yang banyak gitu ya. Di mana di kelompok-kelompok belajar itu sistematis punya kurikulum, masjid ini punya kurikulum, masjid ini punya target. Gitu. Sehingga nanti 10 tahun perjalanan masjid ini misalnya menghasilkan generasi itu, Pak. 10 tahun atau 20 tahun nanti dari masjid ini akan menghasilkan generasi-generasi yang itu. Dan ini memang panjang sekali gitu. Panjang sekali. Di formal saja belum tentu berhasil ya Pak. Apalagi kalau misalnya kita menempuh informal dan non formal ini belum tentu berhasil juga. Perlu ada sebuah kesabaran yang panjang yang perlu untuk kita miliki. Kurang lebih seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Baik. Baik, mangga. Dari ibu-ibu ada, silakan. Baik Ustaz, dari saya Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini adalah generasi tua Ustaz. Jadi sangat berbeda dengan generasi sekarang gitu. Dan dirasakan dan sangat dirasakan bahwa itu kondisi sekarang itu sangat sulit mendekatkan anak-anak itu ke seperti program tadi itu. Jangankan menghadiri pengajian misalnya, ke masjid aja itu mengajak anak ke masjid itu sulit sekali gitu, sulit sekali. Dan ternyata pengaruh luar itu sangat kuat terhadap yang memengaruhi anak-anak kita. Nah, dari sini apakah ada solusi, Pak Ustadz? Sehingga banyak yang kita bisa kerjakan, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, betul bahwa memang generasi ini dari generasi ke generasi punya karakter sendiri ya, punya karakter sendiri. Apalagi sekarang kalau misalnya kita lihat generasi anak-anak di bawah kita ini, anak-anak kita ini atau cucu-cucu kita ini punya sebuah tantangan yang luar biasa. Tantangan salah satunya adalah interaksi dengan gadget yang sangat luar biasa ya. Terutama 2 tahun kemarin ketika kita dilanda oleh pandemi ini, mau tidak mau kan mereka banyak beraktivitas dengan gadget dan itu membentuk sikap, membentuk karakter, membentuk pola pikir gitu dan seterusnya. Nah maka perlu untuk kita ada strategi kebertahapan untuk mengajak anak-anak kita tadi. Betul ini jadi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya, bagaimana kemudian kita mau membangun pola pendidikan yang panjang seperti itu gitu ya. Anak ke masjidnya aja susah gitu. Ke masjidnya saya susah. Nah perlu ada strategi-strategi nampaknya Pak, strategi kebertahapan. Kalau kami dengan teman-teman kami melakukan strategi kebertahapan itu, kita fokus kepada inti, tidak dulu fokus kepada tempat gitu misalnya salah satunya. Artinya adalah yang penting tuh anak-anak muda tuh tersampaikan apa yang tadi kita sampaikan, yang kita inginkan itu ya. Ada Quran yang bisa kita sampaikan, ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita sampaikan. Tempatnya mungkin tidak di masjid dulu untuk awalnya. Mungkin untuk awalnya tidak di masjid dulu. Mungkin pengemasannya juga bukan pengajian gitu awalnya. Tapi kita perlu untuk ada labeling yang lain, ada label-label yang lain. Kami pernah melakukan beberapa eksperimen kecil gitu ya. Kalau di pengajian itu ternyata mereka tuh agak sedikit enggan untuk datang ke pengajian. Ternyata salah satu alasannya tuh menarik, menurut kita tuh kecil, tapi buat mereka tuh besar Pak. Saya tanya kenapa kalau pengajian kok nggak datang, tapi kalau diajakin ngopi datang gitu. Ternyata alasannya tuh mudah, alasannya tuh ringan sekali. Dia berkata, maaf Ustaz, saya nggak punya peci gitu. Kayak receh ya, gitu. Tapi menurut mereka tuh pengajian tuh identiknya dengan peci gitu.
Identiknya pakai baju koko gitu. Dan itu membuat mereka tidak nyaman, Pak, ternyata gitu. Buat mereka tidak nyaman. Ya udahlah kalau gitu, kalau seperti itu saya sampaikan pada teman-teman, kita buat pengajian yang semuanya nggak pakai peci gitu. Dan nggak usah pakai baju koko juga, pakai celana jeans juga kan tidak haram kan, pakai kaos juga kan tidak haram gitu. Ini untuk awalan gitu, untuk awalan, sehingga membuat mereka nyaman terlebih dahulu. Ternyata alasannya kecil, alasannya aduh saya nggak punya peci dan saya nggak mau pakai peci itu gitu. Itu satu hal saja menarik pendekatan, dibuat nyaman terlebih dahulu. Kemudian yang menariknya lagi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mungkin tempat ya, tadi pengemasan, atau mungkin tempat yang berikutnya. Mungkin tempatnya tidak harus langsung di masjid dulu. Kita bisa mencari tempat-tempat kebaikan, yang di tempat-tempat kebaikan itu kita sudah bonding dengan mereka, kita sudah terikat dengan mereka, baru dari keterikatan itu kita ajak ke masjid. Mungkin itu salah satu strategi saja, Pak. Dan ada satu lagi, ini yang terjadi kalau, mohon maaf ini sedikit sharing saja. Sedikit sharing, mudah-mudahan bisa diambil inspirasinya, Pak. Saya di Bandung salah satunya aktif di Masjid Al-Latif, mungkin pernah dengar, ada Ustadz Hanan Ataki di sana, ada Ustadz Muzamil Hasbalah, ya. Ada Gerakan Pemuda Hijrah di sana. Nah itu sekarang ini mulai aktif lagi dan sangat luar biasa, alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah. Di bulan Ramadan kemarin saja di malam-malam itikaf itu yang hadir anak-anak muda, Pak, anak-anak muda di Masjid Al-Latif itu. Mayoritas atau rata-rata setiap malamnya ada 1.200 orang, Pak. Itu ketika kita menyediakan sahur tuh ada 1.200 porsi yang harus kita siapkan. Itu rata-rata. Kalau di malam ganjil itu sampai 1.700 sampai 2.000 orang. Itu pemuda semua gitu. Itu yang bikin kita terharu tuh pemuda semua gitu. Dan salah satunya memang perlu kita ada gimmick gitu ya bahasanya kalau kita dengan anak muda itu. Jadi di pengajian itu, Pak, ada kita sediain kopi gitu ya, ada sediain tempat nongkrongnya gitu, ada kita kadang-kadang ada door prize segala macam, dan mereka tuh kadang-kadang hadirnya tuh awalnya tuh pengen ngopi gitu. Pengen ngopi saja. Tapi ketika mereka nyaman, mereka ada teman-temannya, mereka ternyata berkelompok, berkerumun. Nah, disinilah mulai masjid itu semakin ramai lagi dengan pemuda itu. Nampaknya itu bisa kita kemas, Pak. Bisa kita kemas, ada 3 hal yang bisa kita kemas, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi magnet para pemuda, anak-anak muda ini untuk datang ke kajian pada ujungnya. Jadi langkahnya lumayan panjang memang untuk bisa mengajak mereka bergabung ke masjid. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin singkatnya seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kajian kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ustadz Agus Al-Muhajir dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita juga senantiasa konsisten untuk menghadiri kajian-kajian yang ada. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita akan ditutup dengan doa dari Bapak Ustadz Agus Al-Muhajir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kebersamaan kita dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan memberkahi kebersamaan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Rabbana, Allahumma rzuqnal istiqamah ya Rabb. Allahumma rzuqnal istiqamah ya Rabbana. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar. Rabbana ya Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.